rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Masih di juz 28 di surah At-Talaq. Di surah At-Talaq. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsun 'iddah. Wahai Nabi, ya, khitab kepada Nabi, juga untuk orang-orang beriman seluruhnya. Wahai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka pada iddah mereka. Akan dijelaskan di tafsir. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah tersebut. Dan kita baca tafsirnya dulu. Perhatikan di samping. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza aradtum anta wal mu'minun an tutalliqu nisa'akum fatalliquhunna mustaqbilatin li'iddatihin, ay fi tuhrin lam yaqa' fihi jima'un aw fi hamlin zahirin. Wahai Nabi, jika kalian ingin, itu kalian ini anta, itu Nabi, dan wal mu'minun, dan orang-orang beriman seluruhnya. Jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka dalam keadaan mustaqbilatin li'iddatihin. Apa maksudnya itu? Ai fi tuhrin lam yaqa' fihi jima'. Jadi ceraikanlah mereka li'iddatihin, artinya ceraikanlah mereka pada tuhur, pada masa suci yang belum terjadi jima' pada masa suci tersebut. Nanti akan kalian dapati dalam fikih talak, ya, pelajaran fikih talak. Jadi kalau kita mau mencerai, ya, istri kita, itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Itu kita cerai pada masa suci, ya. Ada masa suci, ada masa haid. Saya pahami? Itu pun masa suci tersebut, masa suci yang di masa suci tersebut kita belum berhubungan badan dengan istri kita. Nah, disitulah
boleh kita mentalak, mencerai. Jadi pahami? Baik. Ya, kapan melanggar? Ya, misalnya dia talak istrinya dalam keadaan haid, bukan suci. Maka ini dikatakan oleh para ulama masuk talak bid'ah. Ya, talak bid'ah. Atau dia talak istrinya di masa suci, yang di masa suci tersebut sudah terjadi hubungan suami istri. Maka itu juga dikatakan talak bid'ah. Au fi hamlin zahirin. Kalau misalnya dia hamil, maka pada kondisi kehamilannya jelas nampak. Ini wanita hamil. Nah, itu maksudnya fatallikuhunna li'iddatihinna. Talaklah mereka, carikanlah mereka pada iddah mereka. Itu maksud. Ya, jadi ada dua ya. Yang pertama, fi tuhrin lam yaqa' fihi jima', kepada masa suci, yang di masa suci tersebut tidak terjadi jima'. Au fi hamlin zahirin, atau pada kondisi istri tersebut hamil dengan nampak hamilnya. Itu. Silakan ditalak pada masa tersebut. Ini arti tafsir fatallikuhunna li'iddatihinna. Kemudian Allah lanjutkan wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah, ai wahfadzul iddata. Itu jagalah al-iddah. Ya. Itu masa penungguan, ya, masa penantian seorang yang setelah lepas masa tersebut dia bisa menikah lagi, ya. Sudah bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi kapan masih masa iddah, belum boleh dia menikah. Ini iddah. Oleh karena itu perhatikan tafsirnya. Jadi jagalah wahfadzul iddah, jagalah iddah, waktu iddah. Apa tujuannya? Li ta'lamu waqtar raj'ati, agar kalian bisa mengetahui waktu kalian bisa rujuk. Waktu kalian bisa rujuk. In aradtum an turaji'uhun, kalau memang kalian mau rujuk. Paham ya? Kalau memang kalian mau rujuk. Karena subhanallah, di antara keindahan Islam ada namanya syariat talak. Ya, cerai. Dan dari sini ada syariat rujuk, raja'ah. Dia sudah cerai, bisa kembali. Ini Masya Allah ya, ini ada fikihnya tersendiri. Ada fikihnya tersendiri. Kalau kita uraikan panjang. Ya, nanti sekilas saja kita uraikan ya. Intinya kalau orang sudah talak, ya, ditalak 1, talak 2, maka itu bisa rujuk. Ya, bisa rujuk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Ai wa khafullaha rabbakum. Maksudnya takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum bagaimana kalau wanita sudah ditalak. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Jadi kita suami tidak boleh kita keluarkan, usir istri kita dari rumah. Wala yakhrujna, dan juga mereka itu istri-istri yang sedang ditalak itu juga tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Nah, paham ya? Berbeda dengan sinetron. Ya. Paham ini? Ya, baru dicerai langsung ambil koper, ambil tasnya, bungkus barang-barangnya, pergi. Ya, padahal syariat talak tidak seperti itu. Orang ditalak 1, talak 2, ya, posisi dia masih masa iddah, itu masih hubungan, masih apa statusnya suami istri. Paham ini? Wajib dia diberi nafkah, diberi tempat tinggal. Tidak boleh dia keluar. Jadi 2 ya, kita dilarang keluarkan, la tukhrijuhunna, dan juga wala yakhrujna, mereka tidak boleh keluar sendiri. Oh, tidak Ustaz, pergi sendiri. Iya. Saya tidak usir dia, tapi dia pulang sendiri. Ini juga tidak boleh. Iya. Karena la di sini la, lana ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bisa paham ini? Illa kecuali ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang sangat jelas. Ya, perbuatan zina yang atau ada yang semisalnya. Itu baru boleh dikeluarkan, keluar dari rumah suaminya. Ya, ini hukum talak ini ya. Tadi sudah bagaimana kita talak mereka. Paham ini? Pada kondisi apa boleh kita talak? Paham ya? Siapa melanggar namanya talak bid'ah, ya bid'i. Kemudian hitung iddahnya supaya kita tahu waktu rujuk, ya. Bisa paham ini? Kemudian di sini diingatkan jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Perhatikan tafsir samping. Ai la tukhriju hunna siapa? Al-mutallaqat, al-mutallaqati. Jangan kalian mengeluarkan wanita-wanita yang dicerai, yang ditalak. Jadi hunna itu bukan sembarang wanita, tapi wanita-wanita yang dicerai, yang ditalak. Mim buyutihinna, dari rumah-rumah mereka, minal buyutil lati yaskunna fiha. Dari rumah-rumah yang mereka tinggal di situ. Maksudnya rumahnya siapa? Rumahnya suaminya, kalau memang itu rumah suaminya. Paham ya? Rumah yang dia tinggal di situ, jangan kasih keluar. Jangan suruh mereka pergi. Jangan keluarkan mereka. Dari rumah-rumah yang mereka memang tinggal di situ. Sampai kapan? Ila antang qadhiya iddatuhunna. Sampai habis masa iddah mereka. Ya. Jadi iddatihinna tadi beda dengan iddah yang dimaksud sini. Iddah yang kita maksud di sini itu iddah masa penungguan, ya, mereka masih sebagai suami istri. Walaupun sudah cerai, jatuh talak. Ya. Pada kondisi ini perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya dan kita tidak boleh usir dia dari rumah. Masih wajib kita tanggung nafkahnya. Masih halal, masih bisa kita lihat, bisa bersentuhan dan seterusnya. Masih istri kita. Nanti setelah iddah itu selesai, baru lepas. Ya. Dia tidak halal lagi, tidak ini. Kemudian dia boleh menikah sama laki-laki lain. Walaupun ditalak 1, 2 masih bisa rujuk. Nanti kalian akan dapat di pembahasan fikihnya. Ya. Pembahasan fikihnya. Nanti talak 3 baru tidak bisa. Baru tidak bisa. Yang namanya talak bain. Jadi mereka tidak boleh dikeluarkan, diusir dari rumah-rumah yang mereka tinggal di situ sampai habis iddah mereka, selesai iddah mereka. Ila antang qadhiya iddatuhunna. Apa iddahnya perempuan? Di sinilah terbagi. Ya. Terbagi iddah itu. Ya, sebelum saya baca. Jadi ada perempuan, yang pertama perempuan yang masih haid. Ya, masih haid. Maksudnya sudah keluar haidnya dan masih haid. Ya. Itulah ayat yang di surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Ya, salah satu quru, apa awal ayatnya? Juz 2. Itu yang meninggal suaminya itu, ini masih hidup suaminya. Cerai. Hah? Hah? Saya ada yang ingat. Itu. Jadi salah satu quru. Wanita yang haid, yang masih haid, itu iddahnya itu 3 kali quru. Di sini dikuatkan pendapat yang mengatakan quru ya adalah haid. Jadi haid pertama, kan tadi talak disyariatkan kapan? Di masa suci. Yang di masa suci itu tidak ada hubungan jima, hubungan suami istri. Ya, sudah, ditalak di masa suci. Setelah ditalak di masa suci itu dia haid 1 kali. 1. Ya, ini masih iddah, masih di rumah suaminya. Masih suami istri. 2. Haid lagi yang kedua kalinya. Haid yang ketiga, di sini dia sudah lepas. 3 kali haid. Paham ini? Dia keluar dari rumah suaminya dan dia bisa menikah. Dan tidak halal lagi bagi suaminya menyentuh dan seterusnya seperti suami istri karena sudah lepas iddahnya.
Bisa dia balik, tapi sekali lagi ini pembahasan fikih. Ya, dengan cara dia akad baru. Itu nanti. Ini iddah yang pertama. Yaitu perempuan yang pertama yaitu apa? Perempuan yang masih haid. Yang kedua, perempuan yang belum haid. Ya, misalnya masih muda, masih umur berapa tahun sudah dinikahi, dicerai. Ya. Iddahnya gimana? Iddahnya itu mereka nanti disebutkan di ayat yang keempat dari surah At-Talaq. Ini iddahnya perempuan yang belum haid itu sama dengan wanita yang sudah tidak haid lagi. Bahasa kerennya itu menopause. Ya, sudah tua. Ya, dulu haid waktu masih muda, pas tua dah haid lagi. Ini dua perempuan ini sama masa iddahnya. Perempuan yang belum haid, masih kecil, dan perempuan yang sudah tidak haid lagi. Dalilnya ini, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Ya, orang-orang yang sudah tidak haid lagi, ya dari istri-istri kalian jika kalian ragu, iddah mereka 3 bulan. Salasatu ashhur, terus lugu ya. 3 bulan, ya. Syahrun mudakkar. Maka 3 sampai 10-nya salasatu ashhur jamak mudhafu ilaih. Salasatu ashhur. Ini yang menopause. Kemudian lanjutnya wallahi lam yahid, dan perempuan-perempuan yang belum haid. Kalau dicerai iddahnya 3 bulan. Dan berapa itu? 3 perempuan. Yang keempat, wanita hamil. Ya. Misalnya dia sudah jelas hamilnya, ya, bengkak perutnya, bukan bengkak penyakit ya, ada isinya. Ya. Hamil, dia jelas hamilnya, ditalak, dicerai. Maka iddah mereka sampai kapan? Mereka menunggu wa ulatul ahmali, lanjutan ayatnya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Iddahnya sampai dia melahirkan. Ya, jadi kalau wanita hamil dicerai, tidak boleh dia dikasih keluar dari rumahnya, tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Tak melahirkan, ya. Melahirkan keluar anaknya. Ya, atau gugur misalnya. Ya, prematur, intinya keluar anaknya, melahirkan. Hatta yadhana hamlahun. Udah ditunggu selesai nifas, selesai penifas, tidak. Intinya selesai melahirkan, selesai. Sudah lepas iddahnya. Berapa perempuan? 4. Paham ya? Ini kalau sudah disentuh istrinya. Ada cerai, talak, istrinya belum diapa-apai. Ya. Ya, baru dilihat, mungkin baru masuk kamar, dicerai. Nah, itulah ayat di surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama 'alaikum min iddatin fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Tidak ada iddahnya. Ya. Misalnya nikah, ya. Malam pertama tidak diapa-apai belum. Ya, maksudnya belum berhubungan ya, maksudnya belum berhubungan intim, berhubungan suami istri, dicerai. Maka wanita itu tidak ada iddahnya. Ya, bisa langsung menikah lagi. Misalnya dia keluar pulang ke rumahnya, ada yang mau menikah, langsung diakad jadi. Atau besoknya dia mau menikah, lusa. Bisa paham ya? Ini iddah, ya. Ini iddah. Di sini disebutkan tafsir. Jadi dia tidak boleh dikeluarkan. Kalian wahai para suami tidak boleh mengeluarkan wanita-wanita yang kalian cerai dari rumah-rumah yang mereka tinggal di situ sampai selesai iddahnya. Wahya thalathu haidhatin, yaitu 3 kali haid, yaitu 3 quru. Ini untuk siapa ini? Iddah 3 kali haid, 3 quru untuk siapa ini? Li ghairis saghirati. Untuk wanita yang bukan anak kecil. Maksudnya yang belum haid. Wal ayisati, dan juga bukan untuk wanita yang menopause. Kenapa? As-saghirati wal ayisa. Ya. Perempuan yang masih kecil, belum haid, dan wanita yang sudah menopause itu iddahnya bukan 3 kali haid tapi 3 bulan. Wal hamili, dan juga bukan untuk wanita hamil. Karena wanita hamil iddahnya sampai kapan? Sampai selesai melahirkan. Bukan selesai nifas, selesai melahirkan. Jadi kalau ada ibu-ibu ya masih hamil, dicerai,
Ya, pas setelah melahirkan dia bisa menikah lagi. Saya paham ya? Baik. Ini untuk para suami. Ya, untuk para suami. Tidak boleh keluarkan istri-istri yang dicerai tersebut dari rumah-rumah mereka sampai selesai iddah. Terus bagaimana kalau dia keluar sendiri? Nah, ini juga dilarang. Wala yakhrujna ay wala yajuzu lahunna al-khuruju minha bi anfusihin. Dan juga tidak boleh bagi mereka untuk keluar minha ay min buyutihin. Tidak boleh bagi mereka itu wanita-wanita yang cerai untuk keluar dari rumah mereka yang mereka tinggal di situ. Ya, keluar dengan sendirinya, tidak boleh. Ya, itu saya katakan tadi. Mungkin suaminya bilang, Ustaz, ya bukan saya usir, dia pergi sendiri. Ya dikasih ingat bahwasanya biar dia pergi sendiri tidak boleh. Nah, di sinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan disebutkan di akhir ayat ya, karena namanya orang cerai ya, paham ya? Orang mencerai, talak itu mungkin karena emosi, ada masalah, sakit kepalanya. Ya, paham ini? Bisa dipahami? Ternyata setelah berlalu ya beberapa hari ya hidup terasa sempit dan seterusnya. Bisa paham ya? Kan satu rumah. Ya, mulai sesa, mulai sakit kepalanya ini. Sudah cerai. Bisa rujuk. Bisa rujuk. Karena masa iddah. Ya, rujuknya itu nanti ada caranya. Ya, nanti dibahas di pembahasan fikih. Ya, apalagi kalian banyak belum menikah ya. Paham ini? Ya. Bisa paham ya? Baik. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ay illa idza fa'alna fi'latan munkarah zahirah kezina. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang mungkar yang nampak seperti zina. Nah, sini baru boleh dikeluarkan. Ya, bisa dipahami? Itu yang diperkecualikan. Selainnya tidak. Ya, tidak ada alasan. Benci bagaimanapun, misalnya jengkel bagaimanapun, tidak boleh kita keluarkan mereka dan mereka tidak boleh keluar sendiri. Pergi sendiri dari rumah. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Oleh karena itu apa lanjutan ayatnya? Apa lanjutan ayat? Wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita diatur, kita hamba. Ya. Kita hamba diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan syariat yang mengikat kita. Jangan mentah-mentah mau cerai, saramban saja, saramban bete-bete. Sudah, saya cerai kok, motor kok. Hah? Lampa kok. Hah? Bella kok. Tidak ada seperti itu. Ya. Dalam syariat Islam itu diatur. Memang boleh kamu cerai, boleh kamu pisah, tapi ada aturannya. Iya. Paham ini? Cerainya saja tidak boleh langsung 3, lompat. Kan cerai 1, 2, 3. Tidak boleh langsung, saya cerai kamu 3 kali. Ada yang kacau, saya cerai kamu sebanyak bintang di langit. Baik, hitung ke bintang, kalau saya tidak pernah hitung. Iya betul ini. Ya saking marahnya ya. Nah seperti cerai itu 1, nanti ya rujuk 2, itu ada hitungannya. Bisa paham ini? Nah itu jumlahnya. Belum lagi pada kondisi wanita, yaitu istri yang dia cerai. Ya, tidak boleh dicerai dalam kondisi haid. Ya. Atau dia cerai dalam kondisi di masa suci yang dia sudah berhubungan. Itu ada aturannya. Ya, anggaplah Ustadz dia sudah cerai pada masa suci yang dia tidak gauli istrinya di situ, atau pada kondisi hamilnya nampak jelas sudah aman. Ya terus ada aturan lagi. Jatuh talak, ya talak. Si istri ini tidak boleh kita usir. La tukhrijuhunna mim buyutihin. Dan si istri juga tidak boleh minggat. Bahasanya ya, keren ya. Minggat, kabur dari rumah yang dia tinggal di situ sama suami. Ini perhatikan ini. Ya, wa tilka hududullah. Batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada macam-macam. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Siapa yang melanggar ya melampaui batasan Allah maka sungguh dia telah menzalimi diri mereka sendiri. Diri dia sendiri. Bisa dipahami ini? Baik. Perhatikan tafsirnya.
Wa tilka hududullah ay wa tilka ahkamullah. Itulah hukum-hukum Allah allati syara'aha li'ibadihi, yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Ya. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan tadi di salah satu usul, fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Di antara hukum itu hukum syariat. Syariat atur kamu, oke, kamu mau cerai istrimu, silakan. Tapi ada aturannya, sabar kok. Iya. Sabar. Paham ini? Tidak boleh kau usir, benci bagaimanapun. Ini aturan kan? Tidak, saya mau lagi lihat mukanya. Oh, sinetron sudah. Iya. Iya. Paham ini kan begitu ya, biasa. Ya, sering nonton tersanjung, ya, sinetron, Korea. Ya, saya tidak mau lagi lihat itu. Sinetron ini hukum syar'i, hukum syariat. Benci bagaimanapun kau mau tidak mau lihat, ya, kau tidak mau atau tidak, apa kau mau atau tidak, ya sudah, aturannya dia harus di rumah. Tidak boleh kau kasih keluar, dan mereka tidak boleh pergi sendiri. Bisa dipahami saudara, ya? Baik. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsahu, ay wa may yatajawaz ahkamallahi faqad dzalama nafsahu aw radaha mawridal halak. Karena siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah menzalimi diri dia sendiri, diri mereka sendiri, dan dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya, dosa toh? Dosa. Perintah Allah, larangan Allah, dia langgar, ngeri, dosa. Paham ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, ya, dengan firman-Nya, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, barangkali Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, memunculkan sesuatu setelah itu. Ya, yuhditsu ba'da dzalika amra. Baik. Ini ditafsirkan, ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, amra artinya ar-raj'ah. Rujuk. Kamu tidak tahu, bisa jadi. Ya. Paham ini? Allah Subhanahu wa taala setelah hal tersebut kan kita ikut aturan syariat misalnya. Kita marah sama istri kita. Ya. Emosi, ya. Amin, sudah terbang piring apa semua, jatuh talak. Saya cerai kamu. Ya. Ternyata kita paham hukum syariat, ya. Amin. Ya, cerai talak sunnah, ya. Ya, pada masa suci apa semua. Kita tidak usir dia juga tetap tinggal di rumah kita. Kita tidak tahu, mungkin bisa jadi setelah itu ada apa? Rujuk. Tahu rujuk? Kembali. Bisa pahamin ya? Rujuk, tahu rujuk ya? Kembali. Ya. Kalau rujuknya masih pada masa iddah, maka caranya gampang. Cukup dengan berhubungan. Ya. Itu untuk talak 1, talak 2. Tapi kalau selesai masa iddah, kalau mau rujuk bisa dengan akad baru. Ya, nanti kalian akan lebih detail di pembahasan fikih. Bisa paham ya? Kalau saya cerai kamu, sudah selesai masa iddah, tidak rujuk-rujuk, maksudnya tidak berhubungan. Ya, lepas, ya. Ya, berpisah. Ternyata menyesal. Ya. Ngaruk-ngaruk, menangis. Ya, menangis apa jagung, menangis apa. Ya, sesali, ya. Kenapa saya sudah cerai istriku? Paham ini? Mau rujuk bisa dengan akad baru. Tapi itu cuman maksimal 2 kali. Kenapa? Setelah rujuk pertama, dia talak lagi, sudah talak 2. Rujuk lagi, misalnya anggaplah rujuk lagi, dia talak, sudah talak 3, selesai. Tidak bisa balik lagi. Ya, paham ini? Kecuali, gimana Rizky? Si istri nikah normal dengan laki-laki lain, baru dicerai lagi. Ya, baru boleh balik. Nah, itu ada di surah Al-Baqarah, ya, di juz 2. Bisa paham ini? Perhatikan tafsirnya. La tadri ayyuhal mutalliqu. Engkau tidak tahu, wahai suami yang mentalak istrinya. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika talaqi amran la tatawaqqa'uhu
faturaji'uha. Kamu tidak tahu wahai suami yang menceraikan istrinya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah perceraian tersebut, setelah talak tersebut, sebuah perkara yang engkau tidak pernah sangka, sehingga kamu pun rujuk kepada istrimu. Ya, ya namanya kehidupan seperti itu ya. Hari ini emosi, ya panas 100 derajat, 200 derajat. Ya, lempar piring apa semua, jatuh cerai, talak. Amin. Ya, walaupun dibahas para ulama ya, cerai dalam keadaan sangat emosi apa semua, itu ada pembahasannya. Jadi cerai, talak, ternyata besok, ya lusa, ya mulai menyesal, mulai ini, ya. Amin. Sehingga dia rujuk dengan istrinya. Bisa dipahami ya? Ini ayat yang pertama dari surah At-Talaq. Ya, namanya saja surah At-Talaq. Ya, surah tentang talak. Ini dibahas ya tentang talak di sini. Termasuk masa iddah yang disebutkan tadi. Cukup dulu ya ayat satu ini panjang ya, Masya Allah. Nanti kita lanjut di ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.